Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,89%. Dengan total market cap mencapai di 1,22 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance pada hari ini meningkat sebesar 0,31% dengan volume yang meningkat sebesar 25,24%. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat kembali ke angka 31.000. Kayaknya daily close tertinggi deh untuk bulan ini. Ya coba kita cek ya. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 1,47% dalam 24 jam terakhir. Harga runningnya tepatnya di angka 31.200-an. Lalu untuk Ethereum juga terjadi peningkatan sebesar 0,34% dan sekarang trading di angka 1956. Untuk BNB dia malah terkoreksi sekitar 1%-an di angka 245. XRP dia meningkat sebesar 1,5% juga di angka 48 sen. Cardano meningkat sekitar 0,5%-an di angka 29 sen. Dogecoin dia meningkat kalau dibulatkan sekitar 1% di angka 0,068. Untuk Litecoin, nah mulai terjadi koreksi yang lumayan 4,6% dalam 24 jam terakhir. Nah sekarang trading di angka 107,64. Sementara untuk Solana terjadi koreksi sebesar 1,03% di angka $19 lebih 32 sen. Untuk Bitcoin Cash juga ya kurang lebih koreksinya mirip-mirip sekitar 4, something persen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7 seperti biasa. Untuk hari ini kita bisa lihat ya dari US nggak ada yang terlalu penting. Kenapa? Karena ini ya Independence Day, ini hari kemerdekaan US. Maka dari itu ya mereka liburan ya. Nah untuk besoknya tanggal 5 Juli kita bisa lihat di sini ya. 5 Juli itu sama-sama nggak ada yang terlalu penting juga. Jadi untuk hari ini dan sampai besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Oke, sekarang kita akan masuk ke newsnya dan kali ini newsnya datang dari Korea Selatan ya. Nah, di mana Korea Selatan ini menyatakan bahwa mereka sudah sudah mempass satu crypto bill untuk user protection. Nah, lagi-lagi ya, gue udah bilang berkali-kali, gue bukan anti regulasi, tapi gue butuh regulasi yang jelas seperti ini ya. Billnya dikeluarkan dulu, aturannya keluarkan dulu, jangan ke SEC gitu loh ya. Belum ada aturan, belum ada apa, tiba-tiba wah semua kayak ditembak gitu ya. Nah, jadi coba Amrik belajar dari Korsel ya, karena kalau mau ngomong Korsel pun ada kasus ya. Luna, kalau mau ngomong dia tiba-tiba jadi gila pun harusnya bisa ya, tapi ya kita bisa lihat mereka masih cukup waras ya. Mereka bikin aturannya dulu dan aturannya bagus ya. Jadi ada 19 proposals untuk lawmakers di mana akan ada penalty untuk unfair transaction dia bilang. Di mana services itu harus memprovide segregated user assets, harus juga ada insurance dan juga harus memiliki reserve di cold wallets yang di-maintain recordnya at all times gitu, semua si transactionnya. That's good ya. Jadi ini yang harusnya dilakukan oleh Amrik. Kalau mereka mau sok regulasi ya. Regulasi jangan main kasih sanksi dulu. Regulasi dulu, jangan asal bawa orang ke court tanpa bukti begitu ya. That's good ya. Jadi overall this is good. Untuk Asia kita bisa lihat ya, semakin jelas Asia tuh sepertinya melihat kripto ini tetap menjadi suatu peluang yang luar biasa besar. Jadi mereka nggak mau terlalu gegabah kayak Amrik ya. Mungkin nanti Amrik suatu saat akan menyesal melakukan inilah gitu ya, terlalu keras ke kripto gitu. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin lagi Wall Street cheat sheet ya. Nah, ini sudah sering gue bahas sebelum-sebelumnya buat lo yang kalau misalkan belum hafal ini.
boleh ke Google cari Wall Street cheat sheet, kita bisa di sini ya. Nah, intinya apa? Intinya ini adalah suatu pola yang sering kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Di mana dulunya euforia ya, wah Bitcoin ke 100.000, ke 1 juta US ya. Nah, lalu tiba-tiba mulai turun nih, pas turun, wah mulai anxiety nih. Wah, pas turun lagi denial. Enggak, ini pasti mantul. Ini di angka 30 ribuan. Gue inget banget waktu tembus di sini, gue inget dia itu tembus bull support band. Gue bilang, wah hati-hati nih, kita ada kemungkinan bisa kapitulasi lanjutan sampai ke MA 200 weekly. Gue dibilang nge-FUD di sini. Turun lagi. Panik. Wah, dan akhirnya apa? Anger. Nah, ini yang terjadi saat apa? Di angka 15 ribuan. Waktu di sini enggak, orang masih pada denial. Masih panik doang gitu ya. Aduh, ini sampai mana ya? Waktu Bitcoin sampai ke angka 15 ribuan, di sini orang bilang, Bitcoin ke nol, Bitcoin tidak ada fundamental. Ya kan keluar tuh ya. Siapa tuh? Ada beberapa orang lah yang sampai disebutnya nabi finansial ya. Wah, Bitcoin nol. Tiba-tiba apa yang terjadi? Naik ke atas. Nah, di sini orang-orang pas naik, ini rally palsu lah. Disbelief ya, tidak percaya. Ini rally paling juga hancur lagi. Nah, tetapi kalau kita lihat dari Wall Street cheat sheet, justru ini adalah waktu-waktunya di mana orang-orang yang semakin banyak orang tidak percaya, semakin banyak orang yang negatif terhadap aset tertentu, justru di situ kesempatan buat dia malah rally cukup besar. Begitu ya. Jadi ini adalah bisa dibilang permainan apa ya? Bisa dibilang ini bukan permainan atau manipulasi satu orang tertentu sih. Tapi ini memang satu psikologi yang terjadi di market cycle gitu. Saat orang lagi pump, orang nggak ada yang berpikir akan dump. Saat orang lagi dump, nggak ada yang berpikir akan pump gitu. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sangat ekstrim. Kalau lagi bullish banget, lagi bearish banget. Nah, that's not good. Kalau lu mau jadi investor, mau jadi trader, nggak bisa kayak gitu. Lu harus melihat fakta di market seperti apa. Kita kumpulkan datanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita tinggal tunggu nih masa-masa hope ya. Nah, tapi mungkin masa hope kalau kena resesi bisa MA 200 lagi nih. Kalau gua sih happy-happy aja. Tapi ya mungkin kalau buat yang nggak biasa, stres ngeliatnya ya. Nggak apa, kita pelajari bareng-bareng. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk TA kita bisa lihat sesuai dengan harapan kita. Literally dia melakukan PR yang kita bahas kemarin. Bahkan bukan cuma berhasil melakukan PR-nya, tapi rally-nya lumayan gitu ya. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir kemarin lah, lebih tepatnya untuk daily close kemarin, dia itu meningkat sebesar 1,77% dalam 24 jam ya, which is good. Dan daily close-nya signifikan di atas dari 30.700. Itu PR kita kemarin kan ya daily close di atas lah dikit aja. Nah, ternyata dia malah membuat higher high dengan jelas di sini ya. Jadi kalau kita lihat bukan week tertinggi. Kalau week tertinggi itu kan di angka 31.400. Nah, tetapi ini daily close tertinggi di tahun ini. Kita bisa lihat ya, tahun ini nggak pernah setinggi ini sebelumnya ya. Kalau kita di sini ini kan udah 2022. Jadi kita kembali ke pertengahan tahun lalu lah ya, which is good. Nah, tinggal pertanyaannya bisa nggak lewat dari sini nih ya. Ini adalah suatu daerah, sebelumnya adalah daerah supply ya. Daerah supply jebol lagi ke bawah. Pertanyaannya sekarang apakah ini bisa menjadi daerah demand ya, dan mulai bisa rally ke atas menaklukkan 31.000 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk PR Bitcoin-nya. Overall doing good. MA 20 sudah semakin mendekat juga. Semoga rally-nya bisa berlanjut dan bisa menaklukkan 32.000. Itu harapan gue untuk di daily. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk weekly-nya kita lihat di sini ya. Untuk weekly-nya itu kita bisa lihat kondisinya really good. Bull support band ya masih dari situ lah, belum terlalu banyak perubahan, jadi nggak perlu dibahas lagi. Tapi secara overallnya masih bagus ya. Volume juga masih bertahan di sini. Dan untuk makronya doing good lah overall untuk Bitcoin ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat sayangnya dia masih belum berhasil menaklukkan EMA 20. Bahkan daily opennya tadi itu di atas dari EMA 20. Ya semoga aja sekarang gue berharapnya ke reject oleh 103,13 dan lanjut lagi jebol sehingga daily close di bawah dari MA 50.
Nah, buat lo yang mungkin masih belum terlalu sering nonton DCWT atau nggak tahu korelasinya ya, korelasi untuk indeks dolar itu adalah korelasi negatif dengan risk on asset seperti kripto in general dan juga indeks-indeks seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan lain-lain ya. Jadi saat indeks dolar cenderung turun, ya makronya turun, di situ kemungkinan besar risk on asset akan meningkat. Maka dari itu kita ingin apa? Kita ingin dia turun, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya, lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo nih yang mungkin sedang nyari-nyari hardware wallet, lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand di sini. Ada SafePal, Cool Wallet, ada Ballet, ada OneKey, ada Trezor, dan seterusnya. Ya, jadi lo nggak perlu lagi deg-degan mikirin ini asli atau enggak, ya, apakah compromise atau enggak, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, dia sudah menembus 30.700. Jadi buy limit pertama bisa kita geser naik sedikit jadi ke 30.700. Buy limit kedua kita loncat 30.400 karena terlalu dekat jadi ke 29.897 atau kalau mau dibulatkan ke 29.900 juga boleh. Buy limit ketiga ada di 29.489 yang sebentar lagi akan confluence dengan MA20. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya setelah reclaim 30.700, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 30.700 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka berapa nih? 31.943, yaitu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya for now tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 31.943 kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 30.700. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum juga sama, dia berhasil mereclaim 1943 sebagai support ya, walaupun belum sebagai support, belum di retest tapi sudah berhasil reclaim ya. Nah, maka dari itu ada sedikit perubahan untuk buy limit ya. Buy limit pertama jadi di 1943,77, buy limit kedua jadi di 1909, dan buy limit ketiga kita sekarang jadi di MA20 yang ada di 1846. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1943 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di upper band, which is itu di sekitar angka 2023 ya, atau kalau biar lebih gampang dan lebih konservatif boleh juga di 2010 lah, 2010 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila Ethereum gagal mempertahankan 1943, jebol ke bawah, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, bisa buka posisi short dengan target TP di 1909. Dan untuk BNB sayangnya kemarin masih terreject oleh 251,4 ya. Jadi secara struktur masih belum berubah. Buy limit kedua di MA20 atau di 240,2. Untuk buy limit ketiga di 230,8. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat kemarin sudah terjadi rejection pertama di 251,4. Jadi hari ini kita bisa limit posisi short. Apabila terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa langsung buka posisi short dengan target TP di MA20 atau di 240,2. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 atau di 240,2. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 251,4. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di BNB. Dan selanjutnya kita geser ke Litecoin. Ya, untuk Litecoin ini kita sudah bahas kemarin detailnya kenapa dia pump ya. Nah, tetapi kalau buat yang sudah nonton, kemungkinan besar juga sudah tahu kita sudah punya posisi short di sini ya. Karena terjadi retest 1, retest 2 di 114,28. Mulai turun sekarang. Nah, untuk posisi spotnya sendiri, sekali lagi gue ulangi ya, sesuai dengan video gue kemarin ya, gue udah bilang bahwa untuk posisi spot dan
futures dari Litecoin ini sendiri adalah untuk posisi short sampai medium term ya. Jadi nggak untuk long term ya. Untuk spotnya sendiri lu bisa akumulasi di $93 lebih 80 sen atau bisa juga untuk buy limit keduanya di MA20 atau MA50 di sini ya. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short di sini. Sekarang sedang floating profit berapa ya? Coba kita cek. Oh, gede juga ya, 6%-an. Nah, target TP-nya gimana, Bang? Target TP-nya sebenarnya ya segede gini udah lumayan sih 6%. Lu mau TP sekarang juga oke. Tapi buat lu yang lebih agresif nih, lu bisa pertimbangkan TP-nya di $93 lebih 80 sen. Atau kalau mau ambil struktur yang lebih dekat di sini juga bisa ya. Ini buat target TP yang agresif, ini target TP yang lebih konservatif yaitu di 102,08 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Litecoin ya. Untuk posisi shortnya, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 102,08 bisa buka posisi long dengan target TP di 114,28. Next kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat dia kembali reclaim 0,68 ya, 68 cents kembali reclaim dan otomatis ada perubahan sedikit untuk buy limit. Buy limit pertama kembali aktif di 68 sen, buy limit kedua di MA20 atau di 64 sen, dan buy limit ketiga di 60 sen. Itu untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama nih di 72 sen sebagai resisten. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 68 sen. Itu untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi longnya, tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 68 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 72 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Matic. Dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Yang terakhir jangan lupa juga berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.